Terima kasih Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Salam. Pak para peserta yang hadir pada kesempatan kali ini. Pak Kinto dari Jakarta ya Pak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penjelasan terkait dengan proses sertifikasi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan materi tentang sertifikasi ini, saya ingin menyampaikan bahwa sungguhnya uji kompetensi secara online ini adalah hal yang pertama kami lakukan di Gakopsa, dan ini juga partner kami LSB Ebiscraft juga salah satu perintis dari proses uji kompetensi secara online. Jadi Oh, jadi kita tidak perlu untuk bertemu secara langsung. Nanti kita yang penting kita menguasai materinya melalui proses pembelajaran secara online. Nanti setelah itu Bapak-bapak dan Ibu akan mengikuti proses uji secara online. Di tengah-tengah itu juga nanti disiapkan selain pembelajaran secara online, kami juga akan menyampaikan sejumlah materi pendukung yang diharapkan dapat memperkuat pemahaman Bapak Ibu tentang proses sertifikasi online ini, sehingga pada saat proses uji kompetensi bisa dilalui dengan baik. Demikian sambutan saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan pengantar terkait dengan sistem sertifikasi. Enggak ke depan. Oke, Bapak yang saya hormati, serta Ibu Yaya, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sistem sertifikasi, bagaimana proses itu dilakukan. Pada dasarnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait dengan sistem sertifikasi ini adalah bagaimana sistem sertifikasi kompetensi itu sendiri. Jadi pada dasarnya sistem sertifikasi itu adalah sebuah mekanisme untuk mendapatkan pengakuan bahwa Bapak, Ibu yang saya hormati menjadi orang-orang yang kompeten dalam bidang yang diujikan nanti. Dalam hal ini adalah skema kompetensi manajer. Saya yakin Bapak Ibu dengan pengalaman yang ada sudah dijalani selama ini, maka sesungguhnya kita sedang berusaha untuk mendapatkan pengakuan bahwa Bapak Ibu semuanya adalah orang-orang yang kompeten dalam skema manajer koperasi. Selanjutnya adalah sistem bagaimana ketelusuran sistem sertifikasi. Dalam sistem sertifikasi ini, nanti segala sesuatunya akan tertelusur lewat sebuah proses uji. Ada yang dengan proses ketelusuran itu, ada yang dengan proses uji. Kalau offline itu ada yang proses dengan uji kompetensinya dengan mengumpulkan portofolio, kemudian portofolio itu didalami juga dengan wawancara. Ada juga skema LSP tertentu yang menggunakan metode uji tulis. Kemudian itu juga akan diperdalam juga dengan model observasi yang dilakukan oleh seorang asesor. Kemudian skema generik uji kompetensi itu adalah sesuatu yang tidak bisa terlepaskan dari hal ini. Kemudian
ada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang menjadi acuan bagaimana sebuah proses uji kompetensi itu mengacu pada standar tertentu yang telah ditentukan dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan dukungan para ahli di bidang masing-masing. Kalau di skema koperasi manajer koperasi ini, maka yang menyusun adalah para ahli perkoperasian, baik praktisi maupun akademisi, sehingga itu bisa menjadi sebuah standar nasional. Kemudian kita melihat ada yang menjadi acuan normatif terkait dengan proses ini, yaitu pertama regulasi teknis Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Latihan dan Tenaga Kerja Nasional. Kemudian selain itu ada juga standar yang digunakan terkait dengan pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Next. Nah, kalau kita lihat bagaimana apa namanya ilustrasi terkait dengan sebuah proses kompetensi, ada orang yang bisa seperti panah yang diadukan pada tempat yang sudah fokusnya benar, cuman akurasinya belum benar. Ini belum disebut dengan kompetensi. Presisinya sudah benar area targetnya, cuman akurasi ke titik yang dituju belum masuk. Ini belum dianggap kompeten. Lalu yang berikutnya, ini ada kombinasi yang ketiga, bagaimana presisinya oke dan akurasi juga oke. Lalu coba kita next, Kang Irfan. Nah, ada juga yang kalau kita lihat seperti ini, eh, presisinya dianggap belum cukup karena belum fokus ke target yang ada di tengahnya, target titik kuning di tengah. Maka kalau kita dianggap belum cukup kompeten, itu dianggap akan berdampak pada banyak kegagalan-kegagalan. Maka yang dicari adalah presisi dan akurasi yang oke sehingga seorang dianggap kompeten. Sertifikasi terhadap kompetensi profesi dilakukan oleh LSP, Lembaga Sertifikasi Personil atau Profesi, berlaku apabila masih kompeten. Nah, ini dalam hal ini kita akan bekerja sama dengan LSP Ekonomi dan Bisnis Kreatif (EBISCRAF) yang mempunyai skema uji kompetensi jarak jauh dengan skema manajer dengan proses uji jarak jauh. Kemudian ada sertifikasi mendapatkan status profesi dilakukan oleh organisasi profesi, biasa disebut juga dengan lisensi atau registrasi profesi. Ini mungkin bisa kita lihat pada profesi pengacara misalnya yang dikemukakan oleh asosiasi yang ada. Kemudian ada juga sertifikasi pelatihan. Ini dikeluarkan oleh lembaga pelatihan, biasa juga disebut dengan Certificate of Attainment, berlaku selamanya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu yang sudah mengikuti pelatihan ini nanti akan diuji dengan sejumlah soal-soal yang sudah disiapkan. Apabila dianggap layak, maka akan mendapatkan sertifikat pelatihan. Next. Nah, selanjutnya kita akan lihat beberapa manfaat sertifikasi kompetensi. Pertama, manfaat sertifikasi kompetensi bagi industri. Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa produk atau jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten. Lalu yang kedua, membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi. Meningkatkan efisiensi HRD, dan ini akan diharapkan pada ujungnya akan meningkatkan efisiensi nasional. Kemudian memastikan lembaga pelayanan publik mendapatkan tenaga-tenaga yang terbaik atau tenaga-tenaga yang kompeten. Kemudian membantu lembaga pelayanan publik dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi. Jadi ini beberapa manfaat sertifikasi kompetensi bagi industri. Next. Sedangkan bagi tenaga kerja, sertifikasi kompetensi ini memberikan manfaat untuk meyakinkan kepada organisasi dan kliennya bahwa dirinya adalah seseorang yang kompeten.
Lalu yang kedua, memastikan dan memelihara kompetensi untuk meningkatkan percaya diri tenaga kerja. Artinya dia kepercayaan diri diharapkan tumbuh ketika memiliki sertifikasi kompetensi. Lalu yang berikutnya bisa juga menjadikan untuk kecepatan membantu tenaga kerja merencanakan karirnya. Kemudian membantu tenaga kerja dalam mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri. Kemudian membantu tenaga kerja dalam memenuhi persyaratan regulasi. Beberapa bidang itu memerlukan regulasi tertentu untuk bisa memenuhi suatu jabatan. Maka ini berlakulah manfaat sertifikasi kompetensi ini. Kemudian membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara. Kenapa? Karena pengakuan kompetensi ini berlaku juga secara internasional. Kemudian manfaat bagi lembaga diklat membantu memastikan link and match antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi organisasi layak pelayanan publik. Kemudian membantu memastikan tercapainya efisiensi dengan dalam pengembangan program diklat. Kemudian membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi. Bagaimana caranya hal ini, sertifikasi ini akan membantu memastikan pencapaian hasil yang tinggi. Kemudian membantu lembaga diklat dalam sistem penilaian baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta didik selama proses diklat. Next. Kemudian bagi pemerintah, sertifikasi kompetensi ini akan bermanfaat untuk membantu memastikan pencapaian program pengembangan SDM pada sektornya, kemudian membantu memastikan kesesuaian sistem pembinaan dan pengendalian SDM dalam sektornya, kemudian membantu memastikan target perencanaan program pembangunan pada sektornya. Next, Kang Irfan. Nah, kita akan melihat beberapa prinsip dasar pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja Indonesia. Pertama, dia adalah sesuatu yang terukur, mengacu pada SKKNI, standar internasional, dan standar khusus. Lalu yang kedua, prinsip dasar pengembangan sistem sertifikasi adalah objektif, tidak terjadi konflik kepentingan. Artinya antara pihak yang melakukan proses pendidikan atau pelatihan, ya ini Gapopsa Jabar, dengan eh, LSP Bidcraft, sungguhnya adalah sesuatu yang entitas yang terpisah. Kemudian tertelusuri, keseluruhan proses terdokumentasi dengan baik dan terkendali. Lalu keberterimaan atau acceptable dapat diterima semua stakeholders. Jadi bagaimana caranya ini juga menjadi sesuatu yang berlaku untuk umum. Kemudian yang berikutnya prinsip tanggung jawab dan tanggung gugat. Orang-orang yang sudah memiliki sertifikat kompetensi ini harus bisa mempertanggungjawabkan apa ilmu yang mereka sudah miliki dan siap untuk mendapatkan proses tanggung gugat jika ada pihak-pihak yang kurang berkenan. Next. Nah,
Mohon maaf, mungkin ada gangguannya di laptopnya Pak Lutfi sebentar. Halo? Yap, mohon maaf tadi ada gangguan koneksi sinyal. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana model penerapan sertifikasi. Pemberlakuannya ada yang bersifat wajib. Pemerintah boleh mewajibkan sertifikasi bila berkaitan dengan keselamatan, keamanan, dan mempunyai potensi perselisihan besar di masyarakat. Kemudian ada juga yang bersifat advisory atau disarankan, biasanya diterapkan untuk mendorong penerapan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengembangan SDM atau transisi menuju wajib. Kemudian ada yang juga sifatnya sukarela atau voluntary. Nah, untuk skema manajer ini dia berada di yang sifatnya wajib ya, karena ini adalah merupakan persyaratan dalam sebuah lembaga yang legal diurus pemerintah dituin oleh pemerintah. Jadi untuk skema manajer ini jadi sesuatu yang legal karena harus di, bisa dipertanggungjawabkan operasional operasinya. Kemudian kita melanjutkan berikutnya. Nah, coba kita coba maknai apa yang dimaksud dengan kompeten. Para peserta yang saya hormati, kompeten itu adalah next dideskripsikan sebagai kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Nah, kemudian jadi kompetensi itu kombinasi antara knowledge, skill, dan attitude yang diperlukan oleh individu agar sukses menangani pekerjaannya. Nilai-nilai kuncinya adalah knowledge itu adalah kita mengetahui bagaimana mengapa sesuatu itu harus dikerjakan. Lalu yang kedua, skill menggambarkan bagaimana mengetahui bagaimana sesuatu itu berlangsung. Lalu attitude itu adalah bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap kondisi yang ada di sekitar kita terkait dengan tugas-tugas tadi. Itu kata poinnya, knowledge, skill, dan attitude. Nah, jadi kompeten diartikan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai untuk unjuk kerja yang ditetapkan. Nah, selanjutnya kita akan melihat beberapa dimensi kompetensi. Ada yang disebut dengan task skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas individu. Kemudian ada yang disebut juga dengan task management skill, mengolah sejumlah tugas yang berbeda dalam suatu pekerjaan. Kemudian contingency skill, kemampuan merespon dan mengelola kejadian irreguler dan masalah yang dihadapi. Kemudian job or role environment skill, kemampuan Zoom menyesuaikan meeting dengan orang. tanggung jawab dan harapan lingkungan kerja yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Next. Nah, kompetensi itu sesungguhnya adalah irisan dari skill, knowledge, dan attitude. Ya, ini coba next Kang Irfan, slide-nya. Nah, ada kombinasi antara task skill, task management skill, job role environment skill, dan contingency management skill. Kompetensi itu berada di irisan di tengah kombinasi antara skill, attitude, dan knowledge. Nah,
Jadi secara umum, standar kompetensi itu menggambarkan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang disyaratkan dalam pekerjaan di dunia industri. Ini dibuat oleh industri. Kalau skema koperasi ini dibuat oleh teman-teman dari gerakan koperasi juga yang punya skala nasional. Kemudian merupakan perambahan dasar untuk pelatihan, untuk menentukan kualifikasi maupun penilaian. Kemudian merupakan pedoman bagi pelatih maupun evaluator terhadap penyelenggaraan dan penilaian pelatihan. Nah, ini contoh skema struktur standar kompetensi. Mulai dari kode unit, judul unit, nanti kemudian ada deskripsi unit, kemudian nanti dari masing-masing itu ada elemen kompetensi unit, dan setiap elemen kompetensi unit punya yang disebut dengan KUK. Kriteria unjuk kerja apa saja, kemudian ada batasan variabel atau range of variable, paduan penilaian, serta kompetensi kunci. Kita coba lihat ya, contoh struktur standar kompetensi. Next. Ini misalnya melakukan evaluasi penerapan prinsip organisasi dan manajemen koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam koperasi. Nah, elemen kompetensinya mengidentifikasi prinsip-prinsip organisasi koperasi dengan kriteria unjuk kerja seperti terlampir di bawahnya, kemudian mengidentifikasi prinsip ekonomi syariah, prinsip ekonomis pada umumnya kalau kita skema KSP, kemudian mengidentifikasi prinsip-prinsip manajemen KSP dan USP, kemudian melakukan evaluasi pelaksanaan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen KSP dan USPPS koperasi. Oke, saya pikir itu penjelasan terkait dengan sistem sertifikasi. Jadi kita sekarang akan mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa dipahami bahwa proses sertifikasi itu sejatinya adalah proses untuk mendapatkan pengakuan bahwa Bu Yaya, Pak Kinto, lalu Pak Hadi maupun Pak siapa yang dari itu dari Banyuwangi itu adalah pribadi-pribadi atau ACC yang memang kompeten dalam skema manajer koperasi. Jadi saya pikir jangan terlalu khawatir, Bapak Ibu, ini merupakan keseharian yang perlu pengakuan dari BNSP dalam hal ini wakil oleh lembaga sertifikasi profesi, sehingga dengan pengalaman Bapak Ibu, saya yakin masalah-masalah yang akan ditanyakan akan menjadi lebih terang benderang karena pengalaman itulah yang akan menjawab bagaimana seharusnya kompetensi itu dijalankan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya kembalikan ke Kang Irfan. Mangga Kang Irfan. Baik, terima kasih Pak Lutfi yang telah menjelaskan sistem sertifikasi di Indonesia itu seperti apa ya. Jadi kami merupakan bagian dari LPK pelatihan, kemudian nanti ada pengujinya itu dari LSP. Sehingga sistem sertifikasi ini objektif ya, tidak ada konflik kepentingan. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dulu dari peserta mungkin untuk Bapak Lutfi. Silakan. Dari Bu Yaya, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin ada yang kurang jelas dari Pak Hadi, Sudah, Pak nanti mungkin materinya di-share-kan ya, Pak materinya Irfan. ya, nanti Ya. nanti saya ini ya simulasikan. Dari Pak Malik atau Pak Hadi, Pak Kinto, Dari saya tidak ada, Pak. oh nggak ada, siap. Baik, sambil menunggu kita lanjutkan ke penjelasan cara mengakses training online ya. Akan saya jelaskan. Baik, Bapak Ibu kan sudah mendaftarkan emailnya ya ke Gakopsah Learning Center. Jadi saya masukkan ke imanitraining.com. Nanti bisa diakses di grup ya imanitraining.com. Saya ketik dulu.
Nah, itu tinggal diklik aja yang di grup ya. Boleh sambil dicobain di device yang lain mungkin bisa di laptop atau di HP-nya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nanti masuk, ada sebelah kanan ada tulisan masuk, login. Nah, misalkan ini saya pakai contoh yang Ibu Yaya mungkin ya. Ini masukkan emailnya di atas. Passwordnya Imani123. Semuanya sama, Imani123 ya. Nah, nanti akan tampil dashboard seperti ini. Nah, ini trainingnya sudah ada, tinggal digeser aja ke bawah. Atau dengan cara klik akun saya, kemudian kursus saya. Diklik, akan muncul trainingnya. Klik aja start learning. Nah, ini ada buku panduannya ya, bisa dibaca. Nah, ini link bukunya, tinggal diklik aja. Udah sampai biru kayak gini, tinggal klik saja. Nanti bisa di-download dengan cara klik file, tidak ada download ya. Di bentuknya terserah, bisa PDF atau Microsoft Word. Ini tinggal pilih aja, misal PDF, klik aja. Jadi otomatis nanti ke folder download ya, masuk folder download. Ya akan masuk ini kompetensi manajer KSP atau SP ya. Klik aja. Atau kalau online juga bisa langsung ya, dicek. Nggak usah di-download, dari link yang tadi aja itu bisa. Kemudian selain buku panduan atau modulnya, kita bisa menyimak video penjelasan dari para trainer. Misalkan unit kompetensinya yang pertama itu ada melakukan evaluasi penerapan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen koperasi simpan pinjam. Nah, nanti diklik aja si bagian video ini, kemudian di play. Kalau mau di download agak ini ya, agak susah. Jadi ini bisa disimak di sini aja. Ini tinggal pilih aja, nanti ada 12 unit kompetensi yang akan diuji ya. Ada Pak Adi, ada Pak Lutfi. Nah, selain video juga nanti Bapak Ibu bisa mencoba kuis. Ini ada 3 kali kesempatan, ada 1 jam ya setiap kuisnya. Nanti ada 60 soal. Jadi klik aja. Nah, nanti ini start gitu. Nanti diisi aja, ada pilihan ganda, ada benar atau salah, ada pernyataan, nanti dijawab aja benar atau salah gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin udah dicoba. Pak Kinto udah nyoba akses, Pak?
pakai email. Ya, saya udah masuk ke Imaninya, udah login dan lagi coba ngikutin yang Pak Irfan apa demoin barusan. Ya, siap. Nanti ini sampai tanggal 25 ya, boleh dicoba-coba gitu ya. Kapanpun selama masih ada listrik dan internet ya dan device-nya. Pak, Pak, ya ada yang mau Pak tanya? Irfan, izin. Yang kuisnya bisa langsung dikerjakan misalnya kita udah nonton videonya atau nunggu nanti jadwal Bisa, bisa pengerjaan. langsung. Bisa langsung. Oh, 3 kali terserah kita gitu ya percobaan mau bisa. bisa ini. Oke, oke, makasih Pak. Dari Pak Malik atau Pak Hadi atau Bu Yaya udah dicoba Pak? Bu? Pak? Pak Irfan itu Imani 123 ya passwordnya. Ya, kecil semua Imani 123. Imani satu. Mohon maaf Pak, tadi emailnya pakai emailnya sendiri atau gimana Pak? Email yang didaftarkan Pak ke Gakopsa. Oh, yang berarti email saya sendiri ya? Iya, email sendiri. Ini kalau Pak Hadi nih yang Magfu Hadi 7 ya. Buka mantan voice mah belum. Kalau Pak Malik ini depannya besar ya yang didaftarkan di sini. Malik 2027 gmail.com. Passwordnya 123. Bu Yaya udah bisa akses Bu? Sudah Pak. Alhamdulillah. Sudah, Siap. sudah. Pak Hadi sama Pak Malik ya. Bentar Pak, ini masih mencoba. Siap. Kalau mau share screen Pak bisa Pak? Biar kelihatan. Terus saya ulang ya, ini coba ya. Share screen. Saya pencet di grup ada imanetraining.com, kemudian masuk, klik login, masukkan email yang terdaftar, misal ini punya Pak Hadi, coba saya copy. Passwordnya Imani 123. Nah, ini udah muncul ya. Klik akun saya, kemudian kursus saya. Di scroll ke bawah, nanti ada start learning. Nah, ini udah muncul ya. Ini tinggal klik aja, buku panduan. Klik linknya ini yang bawah. Kalau video penjelasan dari trainer, ini ada juga, nanti klik. Setiap unit kompetensi, dan menyusun rencana strategi, juga
Ya, gimana Pak Malik? Udah bisa Pak? Dan Pak Hadi? Sudah, Pak, sudah. Ini Sudah. berarti materinya yang ada ini, Pak ya, yang di apa tadi? Yang akan Di diuji nanti. ini semua materinya ada di katalog tadi Ya, ada di di web. ini ya, namanya LMS Pak, Learning Management System. Oh, Ada di situ semua materinya. Termasuk nanti kuisnya dari dicoba Pak 3 kali Pak. bab 1 sampai bab 4 ini. 5. Eh, kalau unit kompetensinya ada 12 Pak. Dari videonya nanti dijelasin Pak, ada 12. Kalau yang di buku juga sama Pak, 12. 12 bab. Oke, kira-kira ada yang ditanyain lagi Bapak Ibu? Mohon maaf, Bapak. Ini setelah Zoom meeting ini, apa besok ada Zoom meeting lagi atau cukup kita membaca yang ada ini? Sesuai tanggalnya nanti ada Ya, nanti. nanti gitu. Ya untuk sekarang silakan disimak aja di imanitraining.com sampai tanggal 25 Bapak. Nanti tanggal 26 ada Zoom meeting lagi dengan trainer. Nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan silakan. Boleh terkait ujinya nanti ditanyain juga ke trainer seperti apa gitu ya tanggal 26. Atau nanti boleh kita komunikasi di grup aja Pak kalau ada yang perlu ditanyakan langsung. Nanti dari trainernya akan dijawab juga Pak. Berarti selama tanggal hari ini sampai 25 cukup kita membaca buku itu ya? Ya, Tidak fleksibel ada. sesuai ketersediaan waktu Bapak. Itu karena online ya. Ya, terima kasih, Bapak. Boleh Pak Malik ada yang mau ditanyain Pak? Halo, Pak. Tanya, Pak. Itu tadi menunya di mana, Pak? Materinya. Di menu yang mana? Materinya masuk ke grup WhatsApp Pak. Nanti ada imanitraining.com, diklik aja. Ya, sudah tadi. Kemudian Bapak login pakai email, udah? Ya, sudah, sudah. Saya sudah masuk nih, Pak, sebenarnya. Oh sudah. Ya. Cuman untuk materinya di mana ini, Pak? Di menu yang mana, Pak? Dashboard, My Profile, itu di mana? Oh udah, bentar ya. Di akun saya Pak, ini. Kemudian masuk kursus saya Pak. Klik aja kursus saya. Nanti scroll ke bawah, tinggal start learning ini Pak. Oh. Bisa Pak Malik? Bentar, Pak, bentar. Atau bisa share screen Pak biar bisa kelihatan di zoom-nya. Oh, ya, ya. Bentar, Pak. Ya, Pak. Oh, silakan Pak, share screen Pak, biar saya juga bisa lihat kondisi di device Bapaknya seperti apa.
Oh, pakai handphone ya. Iya pakai HP. Ya, silakan Pak share. Itu klik yang hijau bawah share. Ada nggak share yang warna hijau? Ada tanda panah ke atas. Share, kemudian screennya diklik, kemudian share lagi yang warna biru. Bisa Pak Malik? Coba bener, Pak. Ini Layar Bapaknya di share dulu Pak, di yang share warna hijau di bawah, di zoomnya. ya bentar, Pak. Kembali lagi nih. Sambil menunggu Pak Malik, mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyakan terkait di luar dari training online-nya. Silakan Bapak Ibu. Pak Irfan mau tanya dong. Boleh, boleh. Pak, jadi jujur kan saya baru pertama kali mengikuti sertifikasi seperti ini dan online. Itu maksudnya jadi apakah memang ada jadwal untuk hari-harinya kita harus seperti timeline gitu ya kita udah di sampai titik mana atau memang kita flow jalan gitu aja Pak sampai selesai. Ya kalau trainingnya nanti diserahkan ke peserta aja sampai mananya. Tidak perlu laporan sih Pak. Nanti juga kan kelihatan kalau hasil kuisnya seperti apa gitu di kami. Nanti kita akan cek berkala juga sih Pak. Dan nanti tanggal 26 nanti ada tatap muka sama trainernya. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi atau terkait nanti sistem ujinya seperti apa, nanti tanggal 26 ada tatap muka Zoom. Oke, berarti sampai tanggal 26 ini kita mandiri dulu aja Pak ya berarti ya. Ya mandiri Pak, belajar mandiri. Oke, oke, makasih Pak. Sekarang Pak Malik sudah bisa Pak? Bentar, Pak. Kok belum bisa, Pak ya? Coba diulang lagi, Pak. Bapak Bapak bisa share screen nggak Pak? Dimasuk ke Zoom di HP. Ya, terus? Paling bawah itu ada share warna hijau, diklik Pak. Bentar, Pak.
Recording in progress. Oh itu Pak, bagikan Pak. Ada bagikan di bawah. Pakai bahasa Indonesia atau Benar, pakai Pak. bahasa Inggris? Nah, klik yang bagikan. Bagikan nih, Pak ya. Terus, Pilih yang apa ya sini? Foto, gambar, file. Layar Pak, layar. Klik yang layar. Klik maksudnya. ya Pak, sudah. Sudah. Sudah, terus gimana, Pak? Sudah diklik ya Pak. Sudah. Enggak, belum muncul ya. Mulai sekarang Pak, klik lagi. Ini anu Pak ya, menu Pak, menu aplikasi Pak di sini ya, tampilannya. Menu aplikasi. Ya, tampilannya dari HP kita. Coba yang ada aplikasi WhatsApp nggak? Bentar. Kok nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Nggak ada. Telepon biasa nggak ada. WhatsApp-nya nggak ada ini. Kalau pakai laptop ada nggak Pak? Coba. Ini laptopnya belum nggak ada Pak di kantor Pak ini. Oh nggak ada sih. Adanya PC ini. PC bisa mungkin Pak di PC Pak. PC-nya nyambung ke internet nggak Pak? Iya, nyambung di internet Pak. Ya boleh Pak. Ini masuk ke WhatsApp aja Pak. Pak, bentar Pak ya, masih ada Ya mungkin yang lain kalau kegiatan ada di yang depan soalnya. tutup aja dulu Pak ya. Baik, Pak Lutfi silakan, mungkin ada ini Pak, pesan terakhir Pak sebelum memulai training mandiri. Baik para peserta yang saya hormati, jadi nanti para peserta dalam jangka waktu seminggu ke depan persilakan belajar mempelajari materi yang telah disampaikan. Nanti di tanggal 26 kita akan bertemu secara secara online juga, dan kita akan sedikit menjelaskan beberapa hal yang mungkin diperlukan untuk para asesi atau para peserta uji untuk bisa mengikuti proses uji itu dengan baik. Nanti mungkin di tengah-tengah ini kalau ada isian yang dari LSP Ebiscraft, nanti mungkin kami akan bagikan ke peserta, jadi supaya nanti bisa dicicil gitu loh, pengisian formnya bisa dicicil pelan-pelan gitu. Nanti sehingga nanti pada saatnya tidak terlalu numpuk aktivitas yang harus disiapkan oleh para asisten dari LSP untuk data diri yang harus diisikan. Saya bilang nanti saya akan bagikan pada peserta pada hari Selasa nanti pada saat kita pertemuan hari ini. Mungkin itu dari saya. Selamat belajar kepada para peserta. Sekali lagi, ini adalah sebuah proses pembuktian. Kapten yang selama ini sudah menjalankan tugasnya, tinggal hanya memerlukan pengakuan saja dari negara, dalam hal ini Badan Nasional Sertifikasi, sebagai seorang manajer KSP. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Kang Irfan. Maka Kang Irfan. Baik, terima kasih Pak Lutfi yang telah menutup pertemuan pada hari ini. Mungkin nanti Pak Malik tetap di Zoom ya. Silakan yang lain kalau mau meninggalkan Zoom karena kita sudah ditutup. Untuk selanjutnya silakan belajar ya sebaik mungkin. Mungkin nanti pesannya kalau dari proses uji nanti yang ditanyain lebih banyak tentang pekerjaan atau di KSP-nya masing-masing ya. Baik, kita tutup aja dengan ucapan hamdalah dan rasa syukur kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Malik, silakan mau dicoba lagi Pak Zoom-nya.